Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 bermaksud mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema Indeks Kerentanan Wilayah Pesisir Kabupaten Subang tahun 2025 dan 2030. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aruliandi Adistriono yang merupakan salah satu anggota kelompok yang akan mempresentasikan materi pada sesi pertama. Anggota kelompok 7 terdiri dari saya sendiri, Aruliandi Adistriono, yang kedua, Fikran Abdul Rafiq, dan yang terakhir, Hadian Muhammad Akbar. Pokok pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu terdiri dari latar belakang, metode penelitian, analisis, dan kesimpulan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Hal yang melatar belakangi penelitian Indeks Kerentanan Wilayah Pesisir ini adalah yang pertama, akresi dan erosi atau bisa disebut abrasi yang terjadi setiap tahun di wilayah pesisir Kabupaten Subang. Jadi, hal yang akan dibahas pada materi kali ini mengenai prediksi Indeks Kerentanan Wilayah Pesisir di Kabupaten Subang. Yang kedua yaitu perbedaan hasil prediksi antara metode global dan metode lokal pada penelitian. Perbedaan tersebut membuat pemerintah setempat menindaklanjuti kasus terkait supaya tindakan pencegahan dapat dilakukan bila terjadi sesuatu fenomena alam. Yang ketiga merupakan skenario prediksi yang ada. Terdapat skenario atau arah penelitian agar lebih mengerucut pada suatu acuan. Menurut ICCSR tahun 2010, kenaikan muka air laut pada tahun 2025 berkisar di angka 7 cm sampai 9 cm. Dan pada tahun 2030, muka air laut naik sebesar 15 cm hingga 18 cm. Sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Fikran. Ya, perkenalkan, nama saya Fikran Abdul Rafiq. Saya akan menjelaskan mengenai sesi yang akan dilakukan. Yaitu yang pertama, metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan menggunakan data batas administrasi Kabupaten Subang dan garis pantai. Yang kemudian dengan digunakan data pengamatan dari Jurnal Handiani 2019. Data-data pengamatan kemudian dilakukan pembobotan yang mengacu pada parameter-parameter pada metode Gornitz. Setelah pembobotan dilakukan, dihitung nilai CPI berdasarkan tiap kecamatan. Hasil CPI berdasarkan nilai kecamatan merupakan hasil klasifikasi indeks kerentanan secara global. Untuk mendapatkan nilai klasifikasi secara lokal, nilai maksimum dan minimum pada indeks kerentanan global digunakan dalam menghitung batas nilai maksimum dan minimum indeks pada baru atau CPI lokal. Yang kemudian menggunakan rumus NS sama dengan nilai batas baru dikurangi nilai batas bawah baru dibagi nilai batas atas lama dikurangi nilai batas bawah lama. Yang kemudian dikali nilai asli dikurangi nilai batas bawah lama yang ditambah dengan nilai batas bawah baru. Yang kemudian hasil tersebut didapat indeks kerentanan baru atau CPI lokal. Yang kemudian data tersebut di-input ke dalam batas-batas administrasi kecamatan yang sudah ditentukan. Setelah itu dilakukan proses layouting dan menjadi peta indeks kerentanan pesisir Kabupaten Subang pada tahun 2025 dan 2030. Ini data yang digunakan. Data yang digunakan terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Pusaka Negara, Legon Kulon, Sukasari, dan Belanakan. Parameter-parameter yang digunakan yaitu
parameter geomorfologi, rata-rata kisaran pasut, tinggi gelombang, ketinggian muka laut pada tahun 2025, jenis batuan, dan kerentanan perubahan garis pantai yang didapat dari pengolahan data dari tahun 1988 sampai 2016. Untuk data wilayah pesisir Kabupaten Subang pada tahun 2030 memiliki data parameter-parameter yang sama seperti tahun 2025, tetapi hanya berbeda pada ketinggian muka laut, di mana ketinggian muka laut pada tahun 2030 itu antara 15 cm sampai 18 cm. Sumber data yang diambil dari pengolahan data ini berdasarkan pada data jurnal pada Handiani tahun 2019 dan ketinggian muka air laut yang berdasarkan tim ICCRS pada tahun 2010. Hasil pengolahan indeks kerentanan global mendapatkan untuk Kecamatan Belanakan dan Kecamatan Pusaka Nagara memiliki tingkat kerentanan yang sangat rendah. Sedangkan Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Legon Kulon memiliki tingkat kerentanan yang rendah, di mana hal ini berdasarkan perhitungan nilai CPI global. Sedangkan untuk nilai CPI lokal atau CPI relatif, tingkat kerentanan untuk Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Legon Kulon memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi. Sedangkan Kecamatan Belanakan dan Kecamatan Pusaka Nagara nilai kerentanannya masih sama, yaitu sangat rendah. Lalu pada tahun 2030, sama seperti tahun 2025, tingkat kerentanan secara global dan lokal memiliki nilai yang sama, yaitu untuk tingkat CPI global, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Legon Kulon memiliki tingkat kerentanan yang rendah. Sedangkan Kecamatan Belanakan dan Kecamatan Pusaka Nagara memiliki tingkat kerentanan yang sangat rendah. Sedangkan kerentanan lokal atau CPI lokal pada tahun 2030 untuk Kecamatan Legon Kulon dan Kecamatan Sukasari memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi. Dan untuk Kecamatan Belanakan dan Kecamatan Pusaka Nagara memiliki kerentanan yang sangat rendah. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Hadian Muhammad Akbar. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Hadian Muhammad Akbar, NRP 23/2017-94. Akan menjelaskan untuk sesi selanjutnya. Untuk sesi selanjutnya itu pada pokok pembahasan analisis. Jadi terdapat beberapa analisis yang dapat dituliskan setelah proses pengolahan data kerentanan indeks kerentanan wilayah pesisir di Kabupaten Subang dilakukan. Yang pertama yaitu data parameter pengamatan diolah berdasarkan jurnal Handiani dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang terdiri dari geomorfologi, rata-rata kisaran pasut, tinggi gelombang, ketinggian muka laut, jenis batuan atau geologi, dan perubahan garis pantai. Jadi 6 parameter tersebut berdasarkan jurnal Handiani dan kawan-kawan. Yang kedua yaitu parameter dan pembobotan nilai mengacu pada metode Gornitz pada tahun 1991 dan 1997 dalam hal menentukan Coastal Vulnerability Index atau CVI. Jadi untuk menentukan bobot dari pengolahan data dari 6 parameter tersebut yaitu mengacu pada metode Gornitz untuk mencari CVI-nya.
Nah, kemudian analisis yang ketiga yaitu nilai kriteria indeks atau CPI yang didapat yaitu berkisar 4 sampai 9. Nilai tertinggi yaitu CPI berada di angka 9, yaitu dengan kategori rendah. Sedangkan nilai terendah CPI yaitu 4, berada di kategori sangat rendah. Berikutnya yaitu nilai CPI global minimum dan maksimum ada di angka 0,41 sampai 51,03. Jadi minimumnya itu 0,41 dengan maksimum 51,03. Yang dibagi ke dalam 5 kategori, yaitu untuk 1 sampai 5 itu kategorinya sangat rendah. Kemudian berikutnya 6 sampai 10 kategori rendah, 11 sampai 15 kategori sedang, 15 sampai 25 kategori tinggi, dan untuk lebih dari 25 itu kategori sangat tinggi. Jadi misalkan ada di angka 26, 27, 28 itu kategori sangat tinggi. Kemudian yang terakhir adalah nilai kategori indeks baru atau CPI lokal dihitung berdasarkan nilai maksimum dan minimum CPI global yang dibagi ke dalam 5 kategori. Jadi CPI global itu digunakan untuk mencari CPI lokal yang mungkin sudah dijelaskan tadi sebelumnya oleh Saudara Fikran. Nah, 5 kategori tersebut itu pada di angka 4,14 sampai 4,54 itu kategori sangat rendah. Kemudian berikutnya 4,64 sampai 5,04 itu kategori rendah, dan 5,14 dan sampai 5,4 itu kategori sedang. Berikutnya 5,64 sampai 6,53 itu kategori tinggi, dan lebih dari 6,53 itu kategori sangat tinggi. Jadi 6,54 itu sudah masuk ke kategori tinggi. Nah, berikut analisis hasil proses pengolahan data indeks kerentanan yang dapat kami sampaikan. Nah, berikutnya yaitu pada pokok pembahasan kesimpulan. Terdapat 2 kesimpulan, yaitu yang pertama, hasil dari perhitungan rumus indeks kerentanan pesisir atau CPI menunjukkan bahwa kerentanan pesisir Kabupaten Subang pada tahun 2025 dan 2030, baik global maupun lokal, terhitung sama. Hal ini didasari oleh pembobotan nilai yang mengacu pada metode Gornitz dalam menentukan CPI yang tersebut. Kemudian, pada nilai CPI secara global, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Legon Kulon menunjukkan tingkat kerentanan yang rendah, sedangkan Kecamatan Belanakan dan Kecamatan Pusaka Nagara menunjukkan tingkat kerentanan yang sangat rendah. Berbeda halnya dengan nilai CPI secara lokal yang menunjukkan Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Legon Kulon memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi. Nah, jadi perbedaannya itu terdapat di proses CVI, pencarian nilai CVI gitu. Pada CVI lokal, Kecamatan Sukasari dan Legon Kulon itu kerentanannya sangat tinggi. Itu menggunakan rumus CVI lokal atau CVI baru. Sedangkan CVI global itu menunjukkan rata-rata seluruh kecamatan pesisir di Kabupaten Subang itu sama rata di kategori rendah atau sangat rendah. Jadi tidak ada suatu hal yang serius gitu. Nah, sedangkan di CVI lokal itu terdapat yang sangat signifikan perbedaannya, yaitu tadi tingkat kerentanan yang sangat tinggi. Jadi dari hasil pengolahan tersebut sudah disampaikan dari kesimpulannya, yaitu perbedaannya pada hasil perhitungan CPI lokal dengan CPI global. Itu yang paling signifikan yang dapat disampaikan gitu. Dan tadi juga sudah ditunjukkan oleh Saudara Fikran peta hasil pengolahannya. Gitu. Kemudian ini terdapat daftar pustaka referensi pengolahan data yang kami kerjakan selama proses pencarian nilai indeks kerentanan wilayah pesisir Kabupaten Subang. Terdapat 4 daftar pustaka. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok 7 mengenai tema analisis indeks kerentanan wilayah pesisir Kabupaten Subang. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.